bahwa mereka yang di alam kubur masih bisa berdoa meminta kepada Allah. Akhirnya kita keluarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ada ayahnya sahabat Jabir bernama Abdullah yang gugur ketika perang Uhud. Saat itu ketika Nabi mengabarkan, wahai Jabir, ayah kamu di alam barzakh berdialog dengan Allah. Lalu Allah memberi satu keistimewaan kepada ayahmu, ya abdi tamanna li u'tik, wahai hambaku, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Radikalisme atau sikap radikal dalam beragama itu bisa ditoleransi sejauh dia komitmen mengakar dan radikal beragama untuk dirinya sendiri gitu. Tetapi dia menjadi masalah ketika sudah masuk ke ruang publik dan sampai pada batas-batas melanggar hukum dan keamanan. Saya, Mas, apa hukumnya utang di bank? Gitu kayak nanyanya. Ya saya akhirnya bukan menjawab boleh atau tidak boleh, saya tanya mau yang mana, yang boleh atau yang tidak. Yang boleh ada, yang tidak ada. Tapi yang jelas kalau di Indonesia kan banknya masih bank syariah ya. Jadi masih ada hak milik. Jadi kalau kamu utang ya harus bayar. Nah, saya ngusulkan itu Pak Edi besok buat bank makrifat. Nah, harta hanya milik Allah. Siapa yang ngomong utang ra disaur apa-apa. Nah, karena apa? Iki duit milik Allah. Wah. Ini penanya kedua, ada? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Yasir Arafat, dimohon untuk tidak hasut karena penanya pertama menanyakan khusus kepada Kiai Ma'ruf Khazin. Jadi saya biar balance, biar seimbang, saya menanyakan kepada dua pemateri. Afwan Kiai. Untuk pertanyaan pertama saya layangkan kepada Dr. Yasir Arafat ya. Sebagaimana beliau katakan tadi, tawazun moderasi beragama berasaskan tawa yang tadi itu tawazun ila akhirih, dan saya pernah mendengar dan dasarnya itu sesuatu yang bersifat nature. Demikian Kiai. Jadi saya beberapa waktu yang lalu pernah mendengar bahwasanya radikal itu apa yang salah dengan radikalisme, karena radikal itu berasal dari kata radik ya, berakar. Maka jika ada kalangan atau tokoh dari radikalisme ini bergumam, ya saya juga moderat karena berdasarkan itu tadi tasawuf kan jika ditarik ke belakang bersifat nature. Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang radikal, kaum radikalisme, jika bukan membenturkan, juga mengakuisisi bahwasanya saya juga bermoderat dalam beragama. Demikian Kiai. Selanjutnya Kiai Ma'ruf Khazin, sebagaimana penanya pertama menyampaikan bahwa beliau penanya pertama bertemu pada beberapa tahun yang lalu. Saya juga pernah bertemu ke beliau ya, waktu acara ngaji Syarul Khalil Kiai. Syarul Khalil di Syekhona Khalil itu di Bangkalan. Saya juga pernah bertemu beliau dan berkesempatan untuk musafahah, cium tangan beliau. Afwan Kiai. Sebagaimana yang panjenengan katakan tadi, bahwasanya menukil dari apa yang disampaikan oleh Gusmus, ulama adalah alladzina yandurunal ummah birrahmah. Dewasa ini kita menghadapi bahwasanya tokoh di seberang kita sering menyampaikan bahwasanya ini bid'ah, ini ya dolalah finnar. Akan tetapi jika ditarik ke belakang bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad itu dikenal dengan Nabiur Rahmah Kiai. Sebagaimana waktu itu Kiai dari Situbondo menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabinya semua orang, bukan hanya nabinya orang-orang baik.
Lantas kalau cuma nabinya orang-orang baik, yang bandel-bandel kayak kita ini bernabi kepada siapa? Kan gitu, Kiai. Pertanyaannya saya adalah, bagaimana sikap Kiai Ma'ruf Khozin menyikapi para ulama di seberang kita itu yang selalu berkoar-koar ini bid'ah, ini dolalah, ini ya yadkhulunan nar. Mungkin seperti itu, Kiai. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, radikalisme atau sikap radikal dalam beragama itu bisa ditoleransi sejauh dia komitmen mengakar dan radikal beragama untuk dirinya sendiri gitu. Tetapi dia menjadi masalah ketika sudah masuk ke ruang publik dan sampai pada batas-batas melanggar hukum dan keamanan. Nah, karena residu atau efek negatif dari radikalisme itu akhirnya memang terbukti di Indonesia dan di berbagai tempat itu merusak ruang publik. Contoh ya peristiwa pengeboman itu ya, itu kan jelas merusak ruang publik ya. Itu kan asal usulnya dari pemahaman yang radikal. Nah, kalau dia ingin mengebom, bunuh diri, seharusnya kalau dia mau toleransi, dia bunuh diri untuk dirinya sendiri aja gitu. Cari ruangan kosong terus dia bunuh diri di situ gitu. Ya kalau memang dia mau bunuh diri gitu ya. Ya biar paling tidak kalau dia anggap bunuh diri itu ibadah, ngebom itu ibadah ya, dia ngebom dirinya sendiri nggak membahayakan orang dan yang tahu dia hanya Allah, kan itu pahala untuk dia kan gitu. Jadi masalah karena ngebomnya di ruang publik jadi orang kena. Nah berarti dengan demikian kenapa kok ada perbuatan yang bisa membahayakan nyawa manusia itu asal usulnya ketika dirunut oleh teman-teman yang studi tentang pemikiran keagamaan, pemikiran keislaman, ternyata asal usulnya dari sikap radikal yang dia kembangkan dan dia anut gitu. Nah, berarti paham radikal ini harus digerus gitu. Tetapi dalam wilayah sehari-hari kalau kami sendiri memang kami memberikan toleransi kepada teman-teman atau tetangga yang mungkin punya kecenderungan beragama dengan cara seperti itu gitu ya. Misalnya laki-laki yang terbiasa tidak mau tahlilan, kepala keluarga atau tetangga yang tidak mau tahlilan ya tidak masalah, misalnya diundang nggak datang ya nggak apa-apa gitu. Dan itu kami menoleransi gitu ya. Tapi kalaupun mau tahlilan ya nggak apa-apa juga. Gitu. Atau misalnya sikap-sikap yang lain, misalnya tidak ikut acara ini karena dianggap ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Nah itu juga di batas-batas bahwa dia meyakini itu ikhtilat. Kalau kami berikan toleransi ya silahkan nggak apa-apa dan tidak akan kami salahkan. Ya menjadi masalah kalau dia mendebat. Nah mendebat kita layani gitu ya. Tapi ngapain juga mendebat? Lawang setelah diskusi dia juga nggak mau ikut kita kok. Kan buang-buang energi. Yaudah iki karepe piye gitu kan. Seperti teman-teman yang biasa nanya ke saya, "Mas, apa hukumnya utang di bank?" Gitu kayak nanyanya. Ya saya akhirnya bukan menjawab boleh atau tidak boleh, saya tanya mau yang mana, yang boleh atau yang tidak. Yang boleh ada, yang tidak ada. Tapi yang jelas kalau di Indonesia kan banknya masih bank syariah ya. Jadi masih ada hak milik, jadi kalau kamu utang ya harus bayar. Nah saya ngusulkan itu Pak Edi besok buat bank makrifat. Nah, harta hanya milik Allah. Siapa yang ngomong utang, radi sahur apa-apa. Nah, karena apa? Iki duit milik Allah. Wah, itu usulan dari saya. Nah, itu mereka-mereka yang mendebat tadi nggak nyampe ke bab itu. Gitu. Termasuk saya Fahad dulu memberi hadiah peci sufi, turban sufi. Gitu. Saya bilang, aduh saya berat ini, saya tuh mau cari surban fikih, bukan surban sufi gitu kan. Karena tingkatan saya masih halal haram gitu. Kira-kira gitu Mas ya. Gitu ya. Intinya kepada yang radikal-radikal ini kalau saya di batas-batas bahwa dia radikal, dia meyakini bahwa ini tidak boleh, sedangkan kita boleh, kita beri toleransi gitu. Tapi kalau sudah merusak ruang publik, nah ini urusannya tidak hanya dengan saya tapi dengan seluruh masyarakat di situ. Nggih, kita ngapunten nggih. Ya matur nuwun. Untuk keseimbangan, karena tadi kata penanya yang kedua, Pak Dr. Yasir ini nyamber bagian pertanyaan saya juga ingin nyamber juga. Jadi supaya seimbang. Betul,
radikal itu tidak seluruhnya harus dihilangkan. Buktinya istri kita itu senang yang radikal-radikal. Okay? Malah kalau yang radikalem kurang radikal itu. Jadi sekali lagi tidak, ya leres itu ya. Kalau selama di ruang bukan privasi, di ruang kamar itu, okay? Itu kemudian tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian sikap kemasyarakatan kita kepada orang lain ini jangan. Okay? Kemudian yang kedua, jadi begini, terhadap mereka itu kan sering ya, mereka itu sering kita ikut dalil bukan ikut kiai, kan mereka begitu kan? Sering menjumpai itu apa enggak jenengan? Beragama itu ikut dalil bukan ikut kiai. Mereka yang paling keras itu soal tawassul, sampai mereka mensyirikkan. Beliau Dr. Yasir ini kan memang lebih dekat kepada wajah kuburiyun ya, daripada apa namanya, kalau di Pontianak kuburaya namanya. Kuburaya itu sebuah kerajaan dulu. Nah, ini kan kita kan mereka itu menganggap kita ini meminta ke orang mati, dikira orang mati yang mengabulkan. Loh enggak. Kita yang ziarah ke makam, karena ada satu hadis bahwa mereka yang di alam kubur masih bisa berdoa meminta kepada Allah. Akhirnya kita keluarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ada ayahnya sahabat Jabir bernama Abdullah yang gugur ketika perang Uhud. Saat itu ketika Nabi mengabarkan, wahai Jabir, ayah kamu di alam barzakh berdialog dengan Allah. Lalu Allah memberi satu keistimewaan kepada ayahmu, ya abdi tamanna li u'tik. Wahai hambaku, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Ayahnya Jabir di alam kubur ini meminta, ya Rob tuhyini marrotan saniyah. Wahai Allah, tolong kembalikan saya, hidupkan kembali ke dunia. Di situ muhaddisnya kelompok Salafi bernama Syekh Albani, ini ulama Albania, bukan salah satu pemilik jam tangan merek Alba, bukan. Bukan. Merek Alba, jenengan mungkin yang masih generasi milenial ini tidak tahu. Karena jamnya sudah pakai jam digital. Kalau zaman kami dulu ini bukan zaman milenial tapi zaman kolonial, masih menangi itu jam-jam semacam itu. Syekh Albani mengatakan hadis itu hasan. Ini saya tunjukkan, ini loh. Ini dalil ada masuk kategori hadis hasan yang golongan hadis sahih. Mereka yang gugur di jalan Allah masih bisa berdoa. Tetap bersikuku tidak percaya. Oh berarti orang ini tidak ikut Nabi, tapi ikut syekhnya. Ikut Syekh Albaninya, ikut Syekh bin Basnya, ikut syekh-syekh ini. Tidak ikut dalil. Buktinya ketika mereka diberi dalil, mereka menolak. Kenapa? Karena ulamanya tidak memberitahu dalil yang kira-kira menguntungkan kelompok lain. Jadi sekali lagi kita sudah sedikit agak bosan semacam itu, karena sekali lagi mereka itu slogan ikut dalil, maksudnya dalil yang sudah diakliyahkan oleh syekhnya mereka. Bukan dalil yang selain dari syekhnya mereka. Kalau kita menerima, oh ini pendapat begini menurut ini pendapat ini menurut kita, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ada sekian banyak dalil yang semacam itu, yang kemudian kita bayangkan Nabi itu dalam satu riwayat Imam Bukhari saja kata beliau, saya hafiztu salasami'ati alfi hadis. Saya menghafal 300.000 hadis. Yang 100.000 sahih, yang 200.000 dhaif. Syekh seperti Imam Bukhari tidak gampang membid'ahkan karena beliau tahu dalil.
Nah ternyata yang mudah membid'ahkan itu karena hafalnya cuma kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah. Bahkan mereka yang mohon maaf tidak terlalu lama belajar, cukup fasih dengan kullu bid'atin dolalah 1 tahun sudah bisa jadi ustadz itu. Kalau di NU antri 10 tahun kalau cuma hafalnya itu. Karena di NU tadi hadisnya sudah begitu banyak, kullu bid'atin itu betul hadis, cuma tidak kemudian semua digeneralisir dengan kullu bid'atin dolalah. Jelastum? Maksud saya sudah jelas apa belum? Dalam samun nggih? Gelastum? Maksud saya gelasnya sudah habis apa belum? Kalau saya sudah punya habis dan Pak dosen sudah dari tadi sudah habisnya, niku berarti niki sampun wektali nopo. Monggo saya kembalikan. Monggo kalau ada yang lebih kritis monggo, ataupun tapi kalau sudah kritis berarti tinggal ditahlili niki. Iya. Ini makin kesini kok malah makin serius. Padahal harusnya kan tawa-tawa tadi itu ya. Oke ya. Ada lagi? Oke, Madi. Masih ada lagi satu penanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Kiai. Hidup ya. Kalau saya cermati tadi pembicaraan kita moderasi selalu terkait prosedural kan. Moderasi diartikan dengan kelenturan penerapan hukum, selalu berpikir begitu. Kalau saya ingin memandang yang secara substansial, moderasi bagi saya adalah muslim yang beretika. Karena kasih itu saya di jalan raya, di gitu ya. Ya. Jadi kalau saya umpamakan jalan di jalan raya, kalau kita di tengah moderat begitu, insya Allah nggak nyenggol kanan kiri, tidak ada yang terluka begitu. Maka bagi saya muslim yang moderat adalah yang beretika. Justru kelemahan kita dibanding umat yang kita bilang kafir di situ kenanya. Misalnya muslim tapi buang sampah sembarangan. Bagi saya itu tidak moderat tuh. Muslim tapi nyerobot lampu merah. Gitu kan. Merokok di ruangan yang ada anak-anak dan perempuannya. Itu juga tidak moderat. Bagi saya muslim itu terkait dengan muslim yang baik itu yang tindakan dan perkataannya tidak ngerugiinnya sekitarnya. Bagi saya itu moderat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim yang moderat adalah muslim yang tidak membahayakan sekitarnya dan mungkin mau ditanggapi oleh Kiai Ma'ruf atau Kiai Yasir. Atau saya yang nanggapi? Nggih, betul. Karena kajian kita tidak murni kajian, nggih. Jadi ada tanggapannya, maka dari Bapak juga akan saya tanggapi, Pak. Nggih, jadi saling tanggap menanggap begitu, nggih. Jadi betul ada satu tingkatan yang paling umum. Yang paling umum itu kan hadis riwayat yang dicantumkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kan paling ideal bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu mungkin jarang yang kemudian bisa bermanfaat. Tetapi yang lebih tinggi tadi, Pak, kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, la tu'dzin nas, jangan menyakiti orang lain. Niku yang kemudian napa namanya, ketika tidak mampu menjadi ideal, maka menjadi yang real. Tapi bukan Real Madrid, bukan. Tetapi kalau tidak bisa menjadi realistis, maka kemudian menjadi, kalau tidak bisa menjadi idealistis, menjadi realistis niku. Yang paling real, jangan nyakiti. Dan niku dijelaskan yang semerep kulo yang satu hadis menyebut ketiga-tiganya niku riwayat Imam Ahmad. Al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisani, wal muhajir man hajaron nas man hajara ma nahallahu an. Hakikat muslim itu ketika menjadikan
orang lain selamat dari mulut kita dan selamat dari tangan kita. Makanya seperti Syekh Yasir ini, tangannya itu masih bercanda, berarti dia masih belum membahayakan. Daripada yang kemudian mencaci maki ataupun sampai menyebabkan keurusan pidana, pelanggaran UU, ITE dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi betul, ketika tidak bisa berbuat yang terbaik untuk orang lain, paling tidak jangan menyakiti. Dan itu sekali lagi yang paling saya rasakan. Jadi paling inti yang saya ketahui itu tidak menyakiti kepada orang lain. Matur nuwun. Monggo tanggapannya. Memang Pak, moderat ini kalau bahasa Arab memang artinya bahaya Pak. Madarrah. Itu. Ya, madarrat. Sama kayak modern, zaman modern itu membahayakan karena dalam bahasa Arab kan mudirun ya. Membahayakannya. Itu yang tadi dibahas oleh Kang Din tadi sempat awal mengatakan begini. Salah satu sikap moderat itu kan kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada lampu merah kita berhenti itu ya udah betul gitu ya. Itu udah betul, itu moderat gitu. Tapi kalau ada lampu merah kita nggak berhenti, nah itu jalan terus. Nah itu justru nggak moderat, malah membahayakan. Itu yang moderat begitu gitu ya. Nah hanya saja di saat-saat tertentu terkadang memang tidak semua hal bisa ditempatkan pada tempatnya gitu. Ada yang kita agak cuek gitu ya, itu biasa gitu ya. Nah kalau saya hal-hal yang sifatnya peraturan-peraturan itu sejauh masih bisa dipatuhi, sejauh masih bisa ditaati ya kita taati, kita patuhi. Kalau di Jogja kita sering menyaksikan malam hari kita berkendara kemana-mana ada lampu merah masih ada yang mau berhenti, ya itu berarti masih moderat itu, masih ada cermin-cermin atau bibit-bibit moderat gitu ya. Jadi selama itu masih aman, gitu ya, masih aman. Kalau istilah teman saya bahkan ada yang lebih lagi, Kiai. Kapan dunia ini kiamat? Saya tanya gitu. Tanya, selama masih ada orang subuhnya kelewatan, tapi masih mau sholat subuh 2 rakaat, walaupun nggak ada CCTV tetap 2 rakaat, berarti dunia masih aman. Gitu. Ya, udah sholat subuhnya kelewatan, terus mengkodok dan sholatnya tetap 2, nggak dikorupsi, gitu ya. Artinya berarti dunia masih aman, karena masih ada orang jujur walaupun kayak gitu ya. Walaupunnya sholat subuhnya jam 7 gitu ya. Ya, kalau untuk mahasiswa biasa sholat subuh jam 7, jangan sholat subuh jam 4. Karena malaikat biasa datang ke kosmu nyatet jam 7. Nanti kalau kamu sholat subuh jam 4, malaikat datang jam 7, orang kecatet, iki piye toh orang sholat ki wangi. Padahal kamu udah sholat subuh jam 4, jam subuh pas waktunya gitu. Ya ngapunten, guyon ya ini. Oke, matur nuwun. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita dan untuk kita semua. Masih ada yang mau diskusi lagi atau bertanya lagi? Ya. Ada yang mau ngerusuh? Enggak ya? Ya. Salah satu garis besar yang tadi sempat saya catat dari Kiai Yasir adalah bahwa moderat itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena sesuatu yang bukan pada tempatnya nanti masuknya ke dolim begitu ya. Nah saya yang tadi ngomong tentang hadis tentang unta tadi, saya jadi teringat bahwa betapa Kanjeng Nabi ini tentang bahwa Kanjeng Nabi menempatkan kemanusiaan dalam menghukumi segala sesuatu. Itu Kanjeng Nabi pernah mengatakan, kalau nggak salah kemarin saya ngaji di Pak Edi, kitab Syama'il, ngaji loh aku. Itu ni'mal idamu awil udmu al-kholli.
sebaik-baik lauk atau kuah itu adalah cuka. Tapi di saat yang lain Kanjeng Nabi juga banyak sekali khazanah yang kita dapat baca di sirah bahwa Kanjeng Nabi juga sangat mencintai menyukai makanan dari kambing, terutama di bagian lengannya gitu. Nah, ini akhirnya menjadi pemahaman saya bahwa menjadi keniscayaan yang wajar adanya apabila saya lebih mencintai jangan bening, sedangkan Pak Edi katakanlah lebih mencintai rendang begitu ya. Ya karena memang Kanjeng Nabi juga kayak gitu. Kadang mengatakan bahwa yang sebaik-baik senikmat-nikmatnya lauk cuka, tapi di saat yang lain Kanjeng Nabi mengatakan bahwa makanan yang enak adalah daging kambing begitu. Ya jadi perbedaan-perbedaan seperti itu saya kira juga wajar adanya. Baik teman-teman, rasanya sudah sudah puas gitu, terpuaskan kita semua, semoga sudah terpuaskan kita semua dengan perbincangan kita pada malam hari ini dengan dua narasumber yang kita hadirkan. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan yang bisa diambil, kita bisa mendapatkan keberkahan yang bisa kita bawa pulang. Untuk yang terakhir kami mohonkan doa dari Syekh Fuad Muhammad. Saya nggak bisa closing statement. Oh, tak kira aku. Baik, untuk closing statement Kiai Yasir dan Kiai Ma'ruf Khozin, saya persilahkan. Ya, sedikit aja ya. Saya mau nutup dengan sebuah cerita teman saya di desanya, di daerah Kebumen itu ada simbah-simbah sudah tua, laki-laki, nggak pernah sholat gitu ya. Suatu ketika simbah ini tiba-tiba ikut sholat dan sholatnya itu di barisan anak-anak. Begitu sholat Allahu Akbar belum lama, simbah ini kentut. Terus anak-anak heboh, mbah, batal gitu. Sembahnya diam gini aja. Mbah batal, teman anak-anak yang sebelah sana, mbah batal gitu kan. Karena lama kelamaan simbahnya ini menurunkan dekapan tangannya yang tadi awal sholat itu. Terus dia ngomong gini, batal kuwi lak yo sing wudu, lah aku ora wudu kok. Matur nuwun. Saya enggak punya closing statement seperti itu. Bingung nyari nih. Ya sudah, langsung saya closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Ma'ruf Khozin. Terima kasih Kiai Yasir Arafat. Selanjutnya kami mohon berkah doa dari Syekh Fuad Muhammad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa ma'siyatin, min kulli ma yukhalifu dinal Islam, min kulli ma yukhalifu syariah, min kulli ma yukhalifu al-haqiqah, min kulli ma yukhalifu tariqah, min kulli ma yukhalifu al-azimah,
من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب. الله يا مفتح الأبواب يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم يا ملجأ من إلا إليه فلا تخيب رجاءنا يا الله، فلا تخيب رجاءنا، فلا تخيب رجاءنا يا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريمة ومغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير صلاة الفاتحة.